Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhanu dengan NIM 2100220027, program studi S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Baiklah, saya ingin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Lubrication sebagai tugas di mata kuliah Teknik Perawatan 1 dengan dosen yang mengajar Bapak Insinyur Yohanes Agus Jayatun MT. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan pengertian lubrication atau pelumasan. Pelumasan adalah proses penerapan suatu bahan, biasanya berupa cairan, gas, atau padatan di antara dua permukaan yang bergerak satu sama lain untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas yang dihasilkan dari kontak antara permukaan tersebut. Bahan yang digunakan dalam proses itu disebut pelumas. Pelumas digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin kendaraan bermotor, peralatan industri, dan peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis mesin lainnya. Penggunaan pelumasan yang tepat sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional, memperpanjang umur peralatan, dan mengurangi biaya perawatan. Baik, lanjut berikutnya. Fungsi pelumasan. 1. Mengurangi gesekan. Pelumasan membentuk lapisan tipis di antara permukaan yang bergerak yang mengurangi gesekan dan mempermudah pergerakan antara permukaan. 2. Mengurangi keausan. Dengan mengurangi gesekan, pelumas juga mengurangi keausan atau kerusakan yang terjadi pada permukaan yang bergerak, memperpanjang umur komponen. 3. Mendinginkan. Pelumusan membantu mengalirkan panas yang dihasilkan dari gesekan dan kerja mekanis memindahkannya ke bagian lain atau keluar dari sistem sehingga mencegah overheating. 4. Melindungi dari korosi. Banyak pelumas mengandung aditif yang mencegah korosi dan oksidasi pada permukaan logam, melindungi komponen dan kerusakan akibat lingkungan. 5. Menyegel. Pelumas dapat membantu menyegel celah antara permukaan yang bergerak, mencegah masuknya kotoran, debu, dan air yang dapat merusak komponen. 6. Membersihkan. Pelumas mengangkut partikel kotoran, sisa-sisa keausan, dan kontaminasi lainnya dari area kontak, menjaga kebersihan permukaan yang bergerak dan mengurangi resiko kerusakan. 7. Mengurangi kebisingan dan getaran. Pelumasan mengurangi gesekan dan keausan yang menyebabkan kebisingan dan getaran sehingga meningkatkan kenyamanan dan kinerja mesin. Baik, lanjut berikutnya. Jenis pelumasan. Minyak pelumas umumnya digunakan dalam mesin kendaraan, mesin industri, dan mesin peralatan lainnya. Minyak pelumas bisa berasal dari minyak mineral atau sintetis. Berikutnya, gemuk atau grease. Pelumasan berbasis minyak yang dicampur dengan bahan pengental digunakan untuk bagian yang tidak dapat sering dilumasi atau yang berproses di dalam kondisi berat. Berikutnya, pelumas padat seperti grafit atau molybdenum disulfida digunakan dalam kondisi ekstrim di mana pelumas cair tidak efektif. Pelumas gas seperti udara atau gas lainnya digunakan dalam aplikasi khusus di mana cairan atau padatan tidak dapat digunakan. Baik, lanjut. Akibat buruknya pelumasan. Buruknya pelumasan dapat menyebabkan berbagai jenis kerusakan pada mesin dan komponen mekanis. Berikut beberapa jenis kerusakan yang dapat sering terjadi akibat pelumasan yang tidak memadai. 1. Keausan yang berlebihan. Pelumasan yang buruk menyebabkan kontak langsung antara permukaan logam yang mengakibatkan keausan yang cepat pada komponen seperti bearing, roda gigi, dan poros. 2. Overheating, panas berlebihan.
Gesekan yang tinggi tanpa pelumasan yang memadai menghasilkan panas berlebihan yang dapat menyebabkan deformasi termal pada komponen, perubahan sifat material, dan bahkan kegagalan total. 3. Korosi dan oksidasi. Tanpa pelumas yang baik, permukaan logam lebih rentan terhadap korosi dan oksidasi yang dapat mengurangi umur dan kinerja komponen. 4. Scuffing dan scoring. Kerusakan permukaan yang disebabkan oleh kontak langsung di bawah beban berat, menghasilkan goresan dan permukaan kasar pada komponen. 5. Seizure, pengekatan. Pelumasan yang buruk dapat menyebabkan komponen yang bergerak seperti piston dalam silinder menjadi terkunci atau macet akibat panas dan gesekan yang berlebihan. Kontaminasi. Pelumas yang tidak diganti atau dirawat dengan baik dapat menjadi terkontaminasi oleh partikel asing, air, atau bahkan kimia yang dapat menyebabkan abrasi dan kerusakan kimia pada komponen. 7. Kegagalan komponen. Bearing yang rusak, roda gigi yang patah, dan poros yang bengkok adalah contoh kerusakan yang dapat mengakibatkan pelumasan yang tidak memadai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan total atau mesin. 8. Getaran dan kebisingan. Pelumasan yang buruk dapat meningkatkan gesekan dan ketidakseimbangan, menyebabkan getaran dan kebisingan yang berlebihan dalam mesin atau peralatan. Baik, lanjut. Ini adalah beberapa contoh gambar akibat kurangnya pelumasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada PPT ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.